Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Sapitri Samsul, NIM 2004010006. Saya dari kelas EKIS 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar monopsoni. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang tertentu. Jadi, dapat diumpamakan pasar sayuran, pasar pakaian jadi, dan pasar mobil. Tergantung dari jumlah pembeli dan penjual dan barang yang diperdagangkan. Pasar dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk atau struktur pasar. Bentuk pasar ini dapat diibaratkan suatu kontinum dengan persaingan bebas sebagai bentuk ekstrim yang satu, serta monopoli dan monopsoni sebagai bentuk ekstrim yang lain. Dan sebagai bentuk antara adalah oligopoli dan persaingan monopoli. Sedangkan monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Monopsoni adalah kombinasi di mana produk marginal untuk setiap dolar nilai suatu sumber sama dengan produk marginal untuk setiap dolar nilai setiap sumber lain, atau satu pembeli untuk suatu sumber tertentu. Monopsoni dapat timbul karena yang pertama, penghususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu. Yang kedua, imobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Sejauh ini pembahasan kita tentang kekuatan pasar terfokus seluruhnya pada sisi penjual yang ada di pasar. Sekarang kita membahas dari sisi pembeli. Kita ingin melihat bahwa tidak ada banyak pembeli, maka mereka yang memiliki kekuatan pasar dan menggunakannya dengan baik untuk mempengaruhi harga yang dapat mereka bayarkan untuk sebuah produk. Selanjutnya, gambaran pasar monopsoni. Seorang pengusaha yang menduduki posisi monopsoni dalam pasar merupakan satu-satunya pembeli. Seperti halnya seorang monopolis menghadapi permintaan pasar seorang diri, maka seorang monopsonis menghadapi penawaran pasar seorang diri pula. Bentuk pasar ini jarang dijumpai dalam pasar barang konsumsi, tetapi lebih umum dalam pasar faktor produksi seperti pasar cengkeh, pasar kopra, dan pasar sayuran ekspor. Dalam ketiga pasar ini, petani dalam jumlah banyak menghadapi pengusaha rokok kretek, pengusaha minyak goreng, dan pengekspor di daerahnya tidak jarang merupakan satu-satunya. Dalam hal ini, maka petani menduduki posisi yang paling lemah. Selanjutnya, materi ketiga ada kelebihan pasar monopsoni. Adapun kelebihan pasar monopsoni, yang pertama, kualitas barang yang terjamin. Yang kedua, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Yang ketiga, kemudahan menentukan harga, dan yang keempat ada jalur distribusi yang lebih lancar. Materi selanjutnya adalah kekuatan monopsoni. Kekuatan monopsoni tergantung pada elastitas penawaran. Ketika penawaran elastis, maka pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata tidak akan berbeda banyak, sehingga harga mendekati nilai yang ada dalam pasar kompetitif. Sebaliknya benar ketika penawaran itu tidak elastis. Sebagian besar pasar memiliki lebih dari satu orang pembeli, dan jumlah pembeli ini adalah merupakan hal yang sangat menentukan dalam kekuatan monopoli. Ketika jumlah pembeli sangat besar, tidak ada satu pembeli yang dapat mempengaruhi harga, sehingga setiap pembeli akan menghadapi kurva supply elastis yang ekstrim, sehingga pasar itu adalah jauh lebih kompetitif. Potensi untuk kekuatan monopsoni muncul ketika jumlah pembeli itu terbatas. Eksploitasi monopsoni dapat dimengerti dengan baik dengan membandingkan monopsoni dengan persaingan murni dalam pasar pembeli sumber. Dalam persaingan murni, setiap perusahaan dapat menambah labanya dengan melebihi banyak sumber sama pada titik di mana penerima harga per unit sama dengan sumbangan setiap unit sumber terhadap penerimaan total perusahaan. Selanjutnya, tindakan-tindakan untuk mengimbangi monopsoni. Yang pertama ada menetapkan harga minimum sumber. Harga minimum ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi penjual sumber. Yang kedua, tindakan-tindakan untuk meningkatkan mobilitas. Pendekatan ini mengambil bentuk tindakan untuk memperbesar mobilitas sumber-sumber. Suatu sistem pertukaran tenaga kerja federal yang efisien harus menyediakan jalan untuk menghadapi monopsoni tenaga kerja. Suatu tugas penting sistem ini adalah pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia. Pendidikan dapat meningkatkan mobilitas pergerakan horizontal dan vertikal tenaga kerja.
Mengenai mobilitas vertikal, tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dapat menyalurkan generasi muda yang lebih banyak pada pekerjaan dengan pembayaran lebih tinggi dan jabatan lebih tinggi. Mengenai mobilitas horizontal, bimbingan kerja dapat membantu mengarahkan tenaga kerja potensial agar terhindar dari pekerjaan-pekerjaan dengan pembayaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, kasus satu pembeli tunggal pada pasar monopsoni. Dalam kasus satu pembeli tunggal, kita berhadapan dengan pasar monopsonitis. Beberapa pembeli pada pasar oligopsonitis. Bahkan kita mungkin menghadapi pasar yang bersaing monopsonistis. Kita hanya akan melihat monopsoni saja, tetapi prinsip-prinsip yang akan ditetapkan berlaku juga bagi situasi pembelian yang tidak bersaing. Monopsoni timbul karena tidak adanya mobilitas faktor atau karena spesialisasi faktor bagi pemakai tertentu. Sebagai pembeli tunggal dari sumber daya, monopsonis menghadapi kurva penawaran pasar dari sumber daya. Ia menghadapi kurva yang miring ke atas dan bukannya kurva penawaran horizontal sempurna yang terdapat dalam kasus persaingan. Jadi untuk mendapatkan kuantitas yang lebih besar dari sumber daya, monopsoni harus membayar harga per unit yang lebih tinggi. Biaya rata-rata dari faktor dan harga faktor adalah sama, dan ini menghasilkan kurva penawaran yang dihadapi oleh monopsonis. Kurva biaya marginal untuk faktor terletak di kurva rata-rata, sebagaimana semestinya apabila kurva rata-rata menarik. Dalam situasi persaingan, kita mengetahui bahwa biaya rata-rata, harga dan biaya marginal dari faktor perusahaan adalah sama dan ditujukan oleh garis horizontal pada harga yang berlaku. Materi yang terakhir, ada monopsoni di pasar tenaga kerja. Adanya monopsoni dalam pembelian sumber daya dapat juga merentangi terjadinya alokasi sumber dengan tepat. Di mana terdapat monopsoni dalam pembelian sumber, maka suatu perusahaan membeli sejumlah sumber itu, di mana pendapatan produk marginal sama dengan biaya sumber marginalnya. Bila kurva penawaran sumber miring ke kanan atas, maka biaya sumber marginal lebih besar daripada harga yang dibayarkan untuk sumber itu. Jadi apabila equilibrium untuk suatu perusahaan dalam pembelian sumber itu adalah di bawah pendapatan produk marginal, perbedaan harga-harga sumber itu mengatur alokasi sumber tersebut di antara berbagi perusahaan yang menggunakannya. Realokasi sumber secara sukarela akan berhenti apabila harganya sama dengan berbagai penggunaan lainnya. Dengan begitu tercapailah equilibrium alokasi. Walaupun alokasi equilibrium sudah dicapai dan semua perusahaan membayar harga yang sama untuk sumber tersebut, tetapi sumber tersebut tidak memberi sumbangan yang maksimal pada produksi neto nasional. Sejauh kurva-kurva penawaran dari sumber yang dihadapi oleh berbagai perusahaan mempunyai elastisitas yang berbeda, biaya sumber marginal dan pendapatan produk marginal sumber itu berbagai perusahaan tidaklah sama. Adanya suatu tingkat monopoli di pasar produk menimbulkan penyimpanan yang jauh lebih dalam pola nilai produk marginal. Maka tidak ada alasan untuk percaya bahwa nilai produk marginal dari sumber itu akan sama antara berbagai penggunaan walaupun sumber itu di mana-mana dibayar dengan harga yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.